Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Muria 2-8 April 2023. Kejadian 46 ayat 28-34. Demikian firman Tuhan. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu memelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' Maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara Moria yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sukacita orang tua adalah anak cucunya. Jika anak-anaknya berhasil dalam kehidupannya, orang tua akan sangat menjadi bangga. Tetapi jika ada anak yang tidak berhasil, apalagi hilang atau pergi meninggalkan orang tuanya tanpa kabar, maka itu akan menjadi suatu penderitaan yang tak terperikan sepanjang hidup orang tua itu. Seperti Yakub, sangat bersedih ketika anak kesayangannya Yusuf dikabarkan telah dimakan binatang buas oleh saudara-saudaranya ketika menggembala di padang penggembalaan. Dapat dibayangkan bagaimana rasa sakit dan derita Yakub sepanjang hari memikirkan nasib anak kesayangannya itu. Namun begitu, Allah sangat mengasihi Yakub karena ia seorang yang percaya kepada Tuhan dan ia seorang yang dirancang untuk rencana Allah. Allah tidak membiarkan Yakub larut dalam kesedihan sepanjang hidupnya. Ia tidak akan mengatupkan mata sebelum ia bertemu dengan anaknya Yusuf. Keadaan sulit, yakni kelaparan yang terjadi di Kanaan tempat ia tinggal saat itu, menjadi jalan baginya untuk bertemu dengan Yusuf. Dari sini dapat kita lihat bahwa keadaan sulit pun terkadang dipakai Tuhan untuk mengantar kita pada sukacita yang besar. Sewaktu ada kelaparan itu di Kanaan, berangkatlah mereka ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf yang telah menjadi orang penting di Mesir kala itu, sehingga mereka bisa bebas dari kelaparan itu. Kebaikan yang mereka terima tentu tidak serta-merta karena Yusuf adalah anak Yakub, tapi karena Tuhan Allah lah yang membuat semuanya jadi baik adanya. Allah mengasihi Yakub dan juga mengasihi Yusuf karena mereka terpaut kepada Allah. Mereka tidak melupakan Allah. Setiap persoalan yang dihadapi, mereka menoleh dan bertanya kepada Allah. Ketika Yakub dan rombongan di perjalanan menuju Mesir, Yakub terlebih dahulu mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah yang menandakan bahwa ia tidak melupakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Yakub tidak bersandar pada pengetahuannya, tetapi meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Allah memberi petunjuk dan semangat kepadanya untuk meneruskan perjalanan. Tuhan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Dalam ayat 1-4 pasal 46 ini dituliskan, "Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya lah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, 'Yakub, Yakub,' sahutnya, 'Ya Tuhan.' Lalu firman-Nya, 'Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir,
Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau. Pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikianlah perjalanan itu diteruskan hingga mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf memeluknya dan menangis lama di bahunya. Tidak diragukan lagi kalau Yakub sangat bersuka cita. Ia berkata kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Pertemuan Yakub dengan Yusuf bukan sekedar pelepas rindu antara seorang anak dan ayah, tapi anak-anak serta cucu-cucu Yakub yang dibawanya besertanya beroleh jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Yusuf memberitahu Firaun tentang kedatangan orang tua dan saudara-saudaranya itu supaya mereka dapat diterima di Mesir, walau pekerjaannya penggembala kambing domba. Penggembala kambing domba sebenarnya tidak disukai di Mesir, tapi karena Yusuf yang memintanya, mereka akan diterima di Goshen, tempat yang berada di Mesir itu. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa jalan hidup orang-orang percaya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan menjaganya. Dalam kesusahan, Tuhan menolong. Dalam kesulitan, ada jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh manusia, dikerjakan Allah bagi orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara mulia, sebagai orang tua, bersandarlah kepada Tuhan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di Yakub bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Dan kita sebagai anak-anak bagi orang tua kita, kasihilah orang tua seperti Yusuf mengasihi orang tuanya. Dan percayalah kepada Tuhan, sebab jika percaya, kita akan berhasil. Dan keberhasilan kita serta kasih sayang kita kepada orang tua adalah sukacita orang tua. Amin.